Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Dioseta berjudul, Radio Tengah Malam Part 1. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Twitter Dioseta, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Cerita dimulai dari suara siaran sebuah radio yang terdengar. Enggak. Jasad itu harus kita kuburkan di suatu tempat, gua gak mau masuk penjara, ucap Rifki pada teman-temannya yang sedang panik. Gua gak setuju, kita harus bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatin, kali ini aku memberi pendapat, namun ditolak mentah-mentah oleh kedua rekanku. Gila. Lu sendiri udah ngecek kan? Nafasnya udah gak ada. Udah gak usah banyak bacot, masukin jasadnya ke mobil. Perintah Reza tanpa mau mendengarkan pendapatku. Kami memasukkan jasad Rani ke mobil, mendudukan seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Aku menjaganya agar seolah-olah Rani terlihat masih hidup. Mobil berjalan dengan tidak tentu, hujan turun begitu deras menyulitkan kami untuk mencari lokasi untuk mengubur jasad Rani, namun akhirnya kami memutuskan untuk menghentikan mobil kami di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini, Rifki berlari ke hutan itu mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana. Ambil peralatan. Kita kuburkan di sini. Ucap Rifki dengan terengah-engah dengan badannya yang basah kuyup karena hujan. Kami segera mengambil peralatan, menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. Nandar. Ambil jasad Rani. Perintah Reza padaku. Aku berlari ke mobil yang tidak jauh dari tempat kami menggali, namun aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Rifki, Reza. Jasad Rani gak ada? Ucapku kepada kedua temanku. Rizky dan Reza saling menatap, seolah tidak percaya dengan ucapanku. Mereka berlari ke mobil dan ikutan mencari. Tadi jasadnya ada di sini kan? Kita semua tahu itu, atau jangan-jangan ada orang lain selain kita di sini? Tanya Rifki dengan cemas. Cari. Harus ketemu, nyawa kita taruhannya. Ucap Reza dengan emosi, wajar saja Reza yang paling panik, karena dialah yang mendorong Rani pacarnya dari balkon villa yang kami sewa. Kami mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras, tak satu pun petunjuk kami temukan sampai akhirnya Reza melihat sosok seseorang terkapar di tengah jalan tol. Itu Rani, teriak Reza. Reza dan Rifki segera berlari menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandanganku sehingga aku tidak melihat di mana posisi Rani yang dimaksud. Bila memang ada di sana, apa mungkin Rani masih hidup? Reza berlari menghampiri jasad yang dia lihat, Rifki menemaninya bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering. Belum sempat mengangkat jasad Rani, mata Rani terbuka, memandang kedua laki-laki yang mencoba mengangkatnya. Reza. Aku gak mau sendirian. Ucap jasad pucat itu kepada Reza. Seketika aku melihat sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh menghantam kedua tubuh teman-temanku tanpa ampun. Darah berserakan kemana-mana, potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitar jalan tol. Aku tak percaya dengan apa yang terjadi dan segera berlari menghampiri mereka, namun belum sempat sampai ke sana aku terhenti dengan sosok perempuan pucat yang berdiri di hadapanku di tengah derasnya hujan. Benar. Itu Rani. Gak mungkin, kamu sudah mati. Gak mungkin, teriakku kepada makhluk itu. Matanya terlihat sangat marah. Aku mundur berusaha menghindarinya hingga tanpa sadar aku terperosok ke lubang yang kami gali. Lubang ini lebih pantas untuk seorang pembunuh. Ucap makhluk itu dengan mata penuh amarah. Seketika tubuhku tak bisa bergerak, aku berusaha berteriak namun derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tumpukan tanah mulai berjatuhan menutupi tubuhku, aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya tangisan dan teriakanku yang pasti tidak akan didengarkan oleh siapapun. Tolong!
Maafin aku Rani, teriakku sekuat tenaga, namun tumpukan tanah itu tetap jatuh ke atasku. Tolong. Oke, itu cerita yang luar biasa yang dikirimkan oleh Mas Nandar, narasumber setia kita yang ceritanya gak pernah gagal membuat kita merinding. Sekarang sudah lewat tengah malam, saatnya kita undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Tengah Malam. Saya Ardian pamit undur diri. Aku melepas headphone-ku, suara tepuk tangan dari teman-temanku terdengar dari luar ruangan. Gila, cerita lu kali ini benar-benar bikin merinding, ucap Nizar sambil menyambutku keluar ruangan siaran. Ini cerita orang, gua cuma bacain, jawabku. Tetep aja, kalau bukan lu yang bacain pasti gak akan seserem itu, ucapnya lagi. Aku menghampiri teman-temanku di luar ruangan, mereka adalah teman-teman dari komunitas pencinta cerita horor. Kami berkumpul di studio dan memang merencanakan ini sejak lama, mencari lokasi-lokasi angker yang sekiranya bisa menjadi inspirasi untuk cerita-cerita horor berikutnya. Jangan lupa cek kelengkapan, sekalian nanti live report di lokasi sana, ucap rekanku Dika sang operator radio sekaligus penyiar cadangan andalanku. Beres, doain aja sinyal di sana gak bermasalah, ucapku sambil berpamitan. Kami berempat memasuki mobil dan berangkat menuju kota tujuan kami di Jawa Tengah. Kabarnya di sana banyak lokasi-lokasi seram yang bisa dieksplor. Aku tertidur selama perjalanan, hingga akhirnya mobil yang kami kendarai berhenti di sebuah guest house atau rumah singgah. Maklum kami berangkat dengan budget pas-pasan jadi rumah singgah adalah tempat pilihan kami. Siang ini kita full istirahat ya, sorenya kita siap-siap menuju pabrik gula gak jauh dari sini. Ucap Nizar. Yakin kita mau ke sana? Itu pabrik udah puluhan tahun gak beroperasi loh. Bisa-bisa kita ketemu hantu beneran, balas Ranto dengan sedikit keraguan. Tenang aja, kalau emang terlihat berbahaya kita langsung cabut. Toh kita cuma nyari cerita seramnya bukan nyari hantunya, ucap Didi meyakinkan Ranto. Aku menyelesaikan check-in di resepsionis dan menuju ke arah kamar. Terlihat seorang pegawai menawarkan untuk membantu membawakan tas kami, karena ternyata letak kamar kami cukup jauh ke belakang rumah. Kami beristirahat seperlunya, mempersiapkan diri dan berkumpul di lobi. Nizar kembali menyetir dan Didi sebagai pencari informasi yang menunjukkan lokasi di mana pabrik gula yang dimaksud itu. Menjelang maghrib mobil kami mulai memasuki lokasi yang menyerupai hutan, namun terlihat jalur mobil masih dapat dilintasi di tempat ini. Tak lama, sebuah bangunan tua terlihat dari kejauhan, pabrik gula besar yang masih terlihat kokoh namun juga sudah dipenuhi oleh tanaman merambat. Suasana angker sangat terasa di tempat ini, langit senja yang memerah menyempurnakan suasana misterius bangunan tersebut. Kita mulai dari mana? Tanyaku pada Nizar. Kalau pintu depan tidak terkunci, kita masuk dari pintu depan saja, ucap Nizar. Ranto berinisiatif berjalan menuju pintu depan untuk memeriksa. Ilalang-ilalang tinggi cukup menyulitkan langkah kami, terlihat beberapa pohon pisang berdiri subur di dekat pintu masuk pabrik gula ini. Bisa, pintunya gak dikunci, info Ranto pada kami. Suara pintu besi terseret terdengar menggema dari pintu itu, sebuah ruangan besar yang terisi mesin-mesin tua terlihat di hadapan kami. Tanpa sadar hari sudah mulai gelap, kami menyalakan senter yang sudah kami persiapkan untuk memperjelas penglihatan kami. Atap-atap yang telah rusak membiarkan cahaya bulan masuk menerangi sudut-sudut bangunan ini. Kita gak usah lama-lama ya, jelas Ranto. Iya, gua aja sekarang udah gak nyaman ada di sini, jawabku mendukung Ranto. Ruangan demi ruangan kami masuki, hanya ruangan dengan tembok-tembok yang sudah lapuk dan mesin-mesin rongsokan yang terlihat. Kurasa ini cukup untuk bahan dokumentas dan materi live report nanti. Semua tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah ruangan besar dengan pintu kayu yang terlihat cukup reot. Kami masuk ke dalam, terlihat hiasan-hiasan kayu berbentuk topeng dan patung tertata di sini. Dan yang mencurigakan, terlihat sebuah daun pisang yang diisi dengan bunga-bunga, sepasang dupa dan kemenyan terlihat masih menyala di sana. Itu sesajen? Apa ada orang lain selain kita di sini? Tanyaku kepada Nizar. Nizar tidak menjawab, terlihat dia juga tidak nyaman dengan yang kami lihat. Kui jatahku, itu jatahku. Mendadak Didi berkata dengan bahasa Jawa dengan suara yang tidak kukenal, matanya melotot dengan seringai yang aneh di wajahnya. Aku panik melihat tingkah Didi.
Di, jangan bercanda, gak lucu. Teriak Nizar. Sontak terdengar suara besi terbanting dengan keras, aku menduga itu adalah suara pintu depan tempat kami masuk. Ranto. Pintunya. Ucap Nizar dengan memberi isyarat pada Ranto. Saat kami sibuk mengecek pintu terlihat Didi berjalan merangkak menghampiri sesajen itu dan memakannya langsung dengan mulutnya. Aku berlari menghampiri Didi dan mencoba menghentikannya. Namun entah tenaganya begitu kuat sehingga tenagaku tak mampu menahannya. Kai. Sarata wis tak tompo, saiki sopo sing arep duluan, syarat sudah aku terima, sekarang siapa yang mau duluan? Ucap makhluk yang merasuki tubuh Didi. Kami menyadari akan adanya bahaya dan mencoba keluar dari ruangan, namun belum sempat aku lari, terlihat Ranto terjatuh seolah ada yang menarik kakinya. Aku menangkap tangan Ranto, namun sesuatu menarik kaki Ranto dengan cepat hingga ia terseret entah kemana. Ranto! Teriakku sambil mencoba mengejarnya namun Nizar menahanku. Kabur Ardian! Kita cari bantuan, perintah Nizar. Kami berlari keluar ruangan. Terlihat pintu besi tempat kami masuk sudah tertutup namun kami tetap berlari ke sana berharap pintu itu masih bisa dibuka. Ternyata kami salah, sesuatu menahan pintu itu untuk terbuka. Aku mencoba mengambil telepon selulerku dan menghubungi nomor emergency, namun tak ada tanda-tanda teleponku akan tersambung. Aku mencoba menelepon Dika hingga teman-teman yang mungkin bisa menolong namun tidak ada satupun yang terhubung. Nizar terus menggedor pintu dan meminta pertolongan. Namun itu tidak lama sampai kami mendengar langkah kaki mendekat dari langit-langit bangunan itu. Itu makhluk apa? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Nizar jatuh dan terduduk tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sesosok pocong, tidak. Tidak hanya satu, pocong, kuntilanak, hingga makhluk tinggi besar menyerupai genderuwo memandangi kami dari setiap sudut ruangan pabrik gula ini. Kakiku bergetar, Nizar pun tak mampu menahan rasa takutnya. Spontan ia berlari menuju tempat di mana tidak terlihat makhluk-makhluk itu. Aku mencoba mengejarnya namun Nizar berlari ke sebuah ruangan, dan saat aku mencoba memasukinya, pintunya tertutup dengan sendirinya. Dan kini tinggal aku sendiri di aula pabrik gula bersama setan-setan ini. Lari. Aku harus menyelamatkan diri, tapi kemana? Aku melihat ke sekeliling tempat ini, hanya ada pocong dan kuntilanak yang duduk di atas mesin dengan kaki yang menggantung. Dan yang aku takutkan terjadi. Didi merangkak keluar ruangan, menaiki mesin tua dan menjatuhkan dirinya hingga darah menetes dari kepalanya. Ayo. Meluk aku, ayo. Ikut aku, ucap Didi menghampiriku merayap di tanah dengan tubuhnya yang penuh darah. Tuh. Tolong, siapapun tolong. Teriakku sekeras mungkin, namun tidak ada siapapun yang merespon. Mendadak sakuku bergetar, terlihat ada telepon yang masuk. Itu Dika. Aku segera mengangkat telepon untuk meminta pertolongan. Dik. Tolong Dik, tolong. Teriakku di telepon. Akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Terdengar suara Dika dari telepon. Bukan Dik, matiin radionya. Perintahku. Oke, Ardian ada hal apa saja yang bisa diceritakan, ucap Dika melalui telepon. Dik tolong Dik. Kami dalam bahaya, pabrik tua ini mengerikan, tolong gua, perintahku pada Dika. Sorry, suara lu gak jelas, apa tadi? Pabrik tua mengerikan? Lu lihat Pak aja di sana? Tanya Dika lagi yang terdengar belum mengerti kondisi saat ini. Siapa aja tolong, sekumpulan pocong, kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini, ucapku sudah tercampur dengan tangisan. Pocong? Kuntilanak? Gila, parah, pasti seru banget petualangan lu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya live reportnya semoga nanti sinyalnya sudah jelas. Buat para pendengar setia, stay tune di Radio Tengah Malam bersama gua Dika dan Ardian yang berada di lokasi. Ucap Dika sambil menutup teleponnya. Tanpa sadar, tangan Didi yang penuh luka sudah menggenggam kakiku. Aku berusaha mundur melepaskan namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh,
Sesosok wajah pucat menyeringai dengan rambut yang tidak beraturan berada tepat di belakangku. Itu adalah kuntilanak yang tadi menatapku dari atas mesin tua. Bersambung. Tunggu kelanjutan ceritanya di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.